Dengarlah, keputusan penting yang akan aku umumkan. Hari ini, Paman Singamaruta aku angkat sebagai Patih Malwapati. Kanda Batik Madrim diganti oleh Paman Singamaruta. Iya, itulah yang terjadi, Dinda Ratu. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Prabu Angling Darma akhirnya langsung memusnahkan kerajaan Pusar Angin dengan pusaka Pasopati yang telah diberikan oleh Dewata kepadanya. Sementara itu di Malwapati, Batik Madrim yang ditinggalkan oleh Prabu Angling Darma untuk sekian lamanya pun merasa dilema apakah ia harus pergi dari Malwapati untuk mencari Prabu Angling Darma atau tetap di Malwapati untuk menjalankan dan melanjutkan tampuk pemerintahan. Di saat Patih Batik Madrim mempertanyakan hal tersebut kepada para petinggi Malwapati, Suliwa pun langsung menanggapi. Ia pun sangat setuju apabila Patih Batik Madrim tetap berada di Malwapati untuk menjalankan tampuk pemerintahan. Sedangkan untuk mencari Prabu Angling Darma, ia pun bersedia untuk melaksanakan tugas tersebut. Haruskah saya mencari Prabu Angling Darma atau saya tetap di sini menjalankan tampuk pemerintahan? Maaf, Gusti Patih. Saya kira itu sangat bijaksana, Gusti Patih. Biar saya yang mencari Gusti Prabu. Belum juga Batik Madrim menjawab pendapat dari Suliwah, tiba-tiba saja datanglah paman Batik Madrim yang bernama Singamaruta yang langsung memotong pembicaraan Batik Madrim dengan memberikan pendapatnya tentang pencarian Prabu Angling Darma. Namun Batik Madrim pun menjadi terkejut dan ia pun langsung bertanya sekaligus menyindir pamannya tersebut. Karena sudah sekian lama Singamaruta tidak mengikuti pasawanan agung, namun tiba-tiba saja ia pun datang dan memberikan pertanyaan yang tidak masuk akal bagi Patih Batik Madrim. Tetapi... Nanda Patih Batik Madrim. Siapa dia? Dia Singamaruta, paman Gusti Patih. Oh, Ada dua hal yang membuat saya menjadi begitu terkejut. Pertama, kehadiran paman yang begitu tiba-tiba setelah sekian lama paman tidak menghadiri acara pasawanan. Dan yang kedua, pertanyaan paman, haruskah saya mencari Prabu Angling Darma? Tingkah dan bicara Singamaruta pun sangat sombong, seperti meremehkan semuanya, termasuk pada Patih Batik Madrim sendiri. Seperti ada sesuatu yang direncanakan oleh Singamaruta di balik tingkah laku dan ucapannya yang terkesan ganjil. Suliwa dan Pinispuh Rikma Seta pun sempat membantah dan meluruskan tuduhan yang tidak benar yang dilayangkan oleh Singamaruta kepada Prabu Angling Darma. tapi kepergian Sang Prabu kali ini karena ada peristiwa Pusar Angin dan Sawo Pitu. Soal Sawo Pitu boleh selesai. Tapi Pusar Angin, serta rahasia keberadaannya, bagaimana? Hah? Akhirnya, Batik Madrim pun dengan tegas membantah semua pendapat dan pernyataan Singamaruta. Mendengar pernyataan tegas dari Patih Batik Madrim yang sama sekali tidak memihaknya, akhirnya Singamaruta pun terlihat sangat kecewa dan ia pun hanya bisa terdiam dan tidak berani berbuat apa-apa. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Singamaruta telah bekerja sama dengan Ratu Gendrawani untuk menyingkirkan Prabu Angling Darma dan Patih Batik Madrim dari Malwapati karena ambisinya yang ingin menjadi raja di Malwapati. Nanda Batik Madrim. Tidak, Paman. Apapun alasan Paman, dengan membiarkan Prabu Angling Darma pergi mengembara, itu tidak pada tempatnya. Saya dan Malwapati menginginkan Prabu Angling Darma kembali ngedaton dan kembali menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, di gerbang utama kerajaan Malwapati, terlihat prajurit Malwapati dengan pedatinya sedang mengantarkan seorang petani yang tengah terluka parah dari daerah Padas Gempal untuk memberikan laporan palsu tentang keberadaan Prabu Angling Darma. Setelah menghadap Patih Batik Madrim, petani tersebut pun dengan terbata-bata mengatakan bahwa Prabu Angling Darma tengah diserang oleh segerombolan perampok yang membuatnya kewalahan untuk menghadapinya, sehingga ia pun diutus oleh Gusti Prabu untuk pergi ke Malwapati dan melaporkan semua kejadian di tempat tersebut pada Patih Batik Madrim, yang kemudian diperintahkan langsung untuk menyusul Prabu Angling Darma ke Padas Gempal. Setelah mengatakan pesan tersebut, petani itu pun kemudian mati di tempat. Kepung segerombolan perampok. Gusti Prabu kewalahan. Gusti Prabu Angling Darma meminta Gusti Patih agar
menyusul. Singa Maruta yang sedari tadi tersenyum-senyum melihat kejadian tersebut pun akhirnya angkat bicara lagi dengan mencoba meyakinkan Patih Batik Madrim tentang kebenaran laporan petani suruhan Prabu Angling Darma yang telah mati tersebut. Orang yang sekarat tidak akan berbohong di saat-saat terakhir. Iya. Sebenarnya, Patih Batik Madrim dan Suliwah pun tengah curiga dengan laporan tersebut. Bagaimana bisa Prabu Angling Darma yang sangat sakti mandraguna dikalahkan oleh segerombolan perampok? Namun, Batik Madrim pun tidak mempunyai waktu banyak untuk memikirkan hal tersebut. Ia pun kemudian memerintahkan Senopati Darmayuda untuk ikut bersamanya kepada Segempal, sedangkan Suliwah ditugaskan untuk menggantikannya menjaga keamanan Malwapati selama dirinya tidak ada. Perlu diketahui bahwa sebenarnya petani tersebut adalah suruhan Ratu Gendrawani dan Singa Maruta sendiri yang bertujuan untuk mengusir Patih Batik Madrim dari Malwapati secara halus. Sebuah peran yang sangat licik. Liwah, Iya, Gusti. aku serahkan keamanan Malwapati kepadamu. Baik, Gusti. Patih Batik Madrim yang telah berangkat bersama Senopati Darmayuda dan sepasukan prajurit pun dibuat bingung karena perjalanan kepada Segempal membutuhkan waktu 7 hari perjalanan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Batik Madrim pun kemudian memutuskan untuk melewati jalan pintas supaya bisa segera sampai di tujuan. Kalau begitu, kamu di depan dan tunjukkan jalan pintas ke sana. Sendiko, Gusti. Malam itu di Malwapati, sepeninggal Patih Batik Madrim, Suliwah pun mendapat laporan dari seorang prajurit bahwa ada seseorang yang menjebol gerbang utama Malwapati. Suliwah pun segera berlari ke arah pintu gerbang. Benar saja, di sana terlihat seorang yang sedang mengamuk dan melawan para prajurit jaga. Melihat semua itu, Suliwah pun segera turun tangan dan mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk segera bisa menundukkan pengacau tersebut. Ketika Suliwah akan mengeluarkan ilmu kadikjayaannya, tiba-tiba saja datanglah Singa Maruta yang mencegahnya untuk menghabisi lawannya. Kemudian Singa Maruta pun meminta supaya pengacau tersebut diserahkan kepadanya untuk segera dihabisinya. Ia pun dengan sombongnya menantang para pengacau yang hampir dikalahkan oleh Suliwah tersebut. Dan hanya dengan sekali gebrak saja, ketua pengacau tersebut pun langsung bisa dikalahkannya. Tunggu, Suliwah. Biar saya yang menghabisinya. Setelah itu, tiba-tiba terlihat Prabu Angling Darma keluar dari kedaton dan bertepuk tangan atas keberhasilan Singa Maruta menumpas para pengacau tersebut. Semua orang yang ada di tempat tersebut pun kaget dengan kemunculan Prabu Angling Darma yang sangat tiba-tiba dan tanpa ada seorang pun yang tahu sebelumnya. Suliwah pun benar-benar dibuat bingung dan bimbang. Bagaimana bisa Prabu Angling Darma tiba-tiba berada di tempat tersebut? Sang Prabu pun mengatakan bahwa sebenarnya ia pun telah berada di Malwapati agak lama sebelum peristiwa kekacauan itu terjadi. Bagus, Paman Singa Maruta. Bagus. Sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu aku sudah ada di sini. Aku sudah tahu semuanya. Kemudian Angling Darma pun mempertanyakan tentang keberadaan Patih Batik Madrim yang sama sekali tidak terlihat di tempat tersebut. Suliwah pun kemudian menjawab dengan menceritakan semua yang terjadi siang tadi di Pasewonan Agung Malwapati. Angling Darma pun marah besar dan menuduh Patih Batik Madrim sangat teledor karena mau mempercayai omongan petani yang tidak diketahui secara jelas asal-usulnya. Apalagi sekarang Patih Batik Madrim dengan seenaknya meninggalkan Malwapati. Dan meminta Gusti Patih untuk menyusul. Inilah yang aku tidak suka. Kenapa Kakang Batik Madrim percaya pada petani yang mengaku-ngaku sebagai utusanku? Apa mungkin aku akan minta bantuan kalau aku dikepung oleh perampok? Suliwah, sini. Iya, Gusti. Bagaimana Kakang Madrim ini? Beraninya meninggalkan Malwapati.
Angling Dharma palsu tersebut pun kemudian memerintahkan Suliwa dan Singa Maruta supaya esok hari mengadakan pasowanan karena dirinya akan memutuskan sesuatu yang sangat penting terkait dengan kepergian Patih Batik Madrim. Besok adakan pasowanan. Aku akan membuat keputusan penting. Keesokan harinya, di Pasowanan Agung Malwapati, Angling Dharma pun memanggil dan menyuruh Singa Maruta untuk duduk di samping singgasananya yang sejatinya tempat tersebut adalah tempat Patih Batik Madrim. Kemudian Angling Dharma pun mengumumkan keputusan penting bahwa mulai hari itu Sang Prabu pun mengangkat Singa Maruta menjadi Patih Malwapati. Hal tersebut membuat semua yang hadir di tempat tersebut pun kaget bagai mendengar suara halilintar. Mereka pun saling pandang dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Dengarlah, keputusan penting yang akan aku umumkan. Hari ini, Paman Singa Maruta aku angkat sebagai Patih Malwapati. Angling Dharma pun kemudian membeberkan alasannya bahwa ia melakukan hal tersebut karena kejadian semalam di mana Singa Maruta dengan gagah berani menyelamatkan Malwapati dan ia pun menyalahkan Patih Batik Madrim yang pergi meninggalkan Malwapati. Sebuah keputusan terbodoh yang diambil oleh Prabu palsu suruhan Gendrawani. Tapi keputusan ini terpaksa aku ambil mengingat apa yang terjadi semalam. Paman Singa Maruta dengan gagah berani menyelamatkan Malwapati. Patih Batik Madrim yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Malwapati tidak ada di tempat. Suliwa pun kemudian mengusulkan untuk menunggu kedatangan Patih Batik Madrim barang 1 atau 2 hari lagi sebelum memutuskan hal tersebut, dan semua petinggi kerajaan pun setuju dengan usul Suliwa tersebut. Kemudian dengan gimiknya, Singa Maruta pun mengatakan bahwa dirinya tidak pantas berada di singgasana tersebut. Ia pun merendah seakan ia tidak menginginkan jabatan sebagai patih yang dititahkan kepadanya barusan. Namun, Angling Dharma palsu pun tetap kokoh dengan keputusan yang telah diambilnya. Bahkan, ia pun dengan tegas menolak usulan-usulan yang akan disampaikan oleh para senopati dan tumenggung Malwapati. Salahkah saya menyelamatkan Malwapati dari para penyerang yang tidak jelas asal-usulnya itu? Gusti Prabu, izinkan hamba bicara. Sudahlah. Sabdo Pandita Ratu. Apa kata raja, itulah yang harus dilaksanakan. Tidak bisa diganggu-gugat. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan jangan lupa nyalakan notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Kanda Batik Madrim diganti oleh Paman Singa Maruta. Iya, itulah yang terjadi, Dinda Ratu.